Cut ini nggak boleh direkam kan? Ngapain gitu? Ini terserah kamu lah mau ngapain, kalian nikmatin aja lah di sana ya. Ini terkenal, ini macam apa? Kenapa dari kepanasan? Dari tadi gak ada siapa? Ini mahasiswi saya namanya Engel Febiola, biasa dipanggil Engel atau Angel. Tapi dia nggak mau dipanggil Angel karena huruf E katanya. Nggak A. Ini Nggak punya seding panggilannya. Nanda. Oke, Nanda. Punya pacar? Belum Alasannya? belum ada yang berminat sama aku. Kenapa? Mungkin karena aku fat. Kau? Belum. Karena? Karena aku tidak terlalu baik. Oke, yang pertama yang mau dibahas itu adalah haruskah kalian pacaran pada usia saat ini? Kalau menurutku sih nggak harus. Gimana ya menjelasinnya? Nggak harus sih, tapi itu termasuk kebutuhan. Kenapa? Boleh kita berpacaran, boleh kita nggak berpacaran, boleh kita berpacaran, tapi ada beberapa orang yang menjadikan pacaran itu jadi kebutuhan dia untuk jadi bahan rumah dia, bahan. Oh, jadi motivasi eksternal gitu ya? Iya. Kalau Engel? Kalau aku menurutku harus, tapi nggak harus sekarang, maksudnya dari mulai remaja sampai masuk ke dewasa harus memulai yang namanya berpacaran untuk lebih bisa mengenal lawan jenis, memiliki pengalaman yang lebih banyak tentang hal-hal percintaan. Ini live di mana ya kan? Terserah kita live model di mana gitu. TikTok dong. Oh my god, gue nggak ada yang nontonin. Nggak ada nonton, cuma satu orang loh, ada nih satu. Hai. Hei, ini nggak bisa nama semua kita ya? Nggak bisa. Nggak bisa nampak kita semuanya. Nggak bisa. Nggak bisa. Udah, ini kayak inspeksi mahasiswa saya ya. Gitu. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Kalau memang pacaran itu penting, kenapa kalian berdua tidak pacaran? Kalau aku kenapa nggak pacaran? Ya belum ada yang cocok di hati aja gitu loh, belum dapat satu feel-nya gitu. Banyak yang datang, tapi belum satu frekuensi gitu, jadi belum nyaman untuk memulai hubungan baru. Atau karena memang ada kriteria tertentu? Ya, salah satunya itu karena ada kriteria tertentu. Terus yang mendekatin itu pun tidak termasuk dengan kriteria, terus udah gitu dia nggak satu frekuensi sama aku, terus aku nggak merasa nyaman juga sama dia, jadi karena aku belum dapat itu semua, makanya aku belum berpacaran. Oke, sekarang dirimu. Kenapa kamu nggak pacaran? Padahal kamu tahu psikologi itu zaman usia sekarang itu wajib pacaran. Kalau aku karena udah punya pengalaman dan aku rasa tidak cukup untuk bekalku untuk memulai lagi yang baru nantinya. Sekarang ngerasa kayak untuk memantaskan diri dulu biar sesuai dengan kualifikasi itu. Jadi sama ini ya, kayak seakan-akan harus ada kriteria. Yang satu karena memang tidak sesuai kriteria, yang satu karena pengen memantaskan diri Karena sesuai kriteria tersebut gitu. Karena kalau kita berkualitas akan dapat orang berkualitas. Dari mana kau tahu itu? Dari menurutku sih kan. Sudah ada gambaran orang lain yang dijadikan? Kalau orang kita berkualitas maka bakal dapat orang berkualitas. Tapi sekarang aku nggak ada sih. Belum ada nemu sih. Belum ada nemu. Berarti dirimu merasa ada kriteria kualitas, tapi dirimu belum pantas juga memaksakan kualitas itu. Oke, dirimu. Ya, Atau jangan-jangan karena pemilih nanti dikira-kira ini anak-anak psikologi yang Nggak, aku nggak terima yang bilang psikologi itu dibilang pemilih. Kalau benar kan? kalau di psikologi itu yang buat ini guyonan nih, kalau misalnya
kita itu sampai mengubur-ubur kesalahan yang paling kecil dari orang lain yang akan mengenal kita. Itulah guyonannya gitu. Nanda, kenapa kriteria itu harus ada? Ya karena aku sebenarnya kriteria itu nggak terlalu ribet kali sih. Cuman langka gitu. Nggak terlalu ribet tapi langka orang memiliki itu gitu. Aku cuma butuh itu yang pertama bikin aku nyaman, yang kedua itu dia bisa dekat dengan keluargaku walaupun hanya masih pacaran ya. Tapi kan di umurku yang sekarang ini nggak bisa pacaran dalam main-main lagi gitu kan. Jadi harus dekat juga sama keluargaku gitu kan. Terus dekat juga sama Tuhan dan gereja gitu. Cuman kriteria sederhana sih. Cuman itu langkah orang yang memiliki itu. Sederhana gitu. tapi sulit untuk dimiliki. Iya, pokoknya langka lah orang yang bisa memiliki itu kalau menurutku. Apa karena pandemi makanya nggak dapat? Kalau saya Apa karena pandemi makanya nggak dapat? enggak sih. Tahu nggak di zaman kalian itu ini loh, zaman yang enak yang notabene ada Tinder kalau mau pakai Tinder, ada WhatsApp kalau mau pakai WhatsApp, ya toh, Grab kalau mau kesana kesini mau ngedate. Nah, pertanyaan yang paling berat, dengan tidak mengesampingkan kriteria atau memantaskan diri untuk kriteria tersebut, menurut kalian zamannya sekarang makin mudah atau makin sulit? Sulit. Kenapa? Terlalu banyak godaan. Jadi karena terlalu mudah itu terlalu mudah juga hal-hal untuk kayak dosa, hal tidak diinginkan muncul di mana-mana. Jadi teman-teman ada yang bilang nggak tertarik pacaran, kok nggak tertarik pacaran? pernah merasakan nggak tertarik pacaran? Karena sekarang tuh Sekarang karena tidak pantas itu atau karena sudah merasa ntar dulu deh gitu? yang pertama karena udah ngerasa udah pengalaman yang kemarin udah cukup kan Sar. Jadi terus yang kedua juga udah waktunya untuk mencintai diri sendiri dulu, terus supaya bisa mencintai orang luar. Masih dirimu. Sama tadi sih enggak, pertanyaannya tadi kalau memang sekarang zamannya serba mudah, kenapa jadi serba sulit? Gimana ya? Karena kan tadi mudahnya gara-gara dibantu dengan beberapa aplikasi-aplikasi kan untuk mempermudah itu semua. Sementara kita kan untuk berinteraksi yang lebih cocok itu kan secara langsung. Kalau misalnya menggunakan aplikasi itu feel-nya tuh nggak dapet karena hanya kita berbicara via chat, terus bertemu pun hanya sekedar hanya sekedar gini, terus tiba-tiba nanti chattingan. Jadi lebih walaupun semakin banyak aplikasi yang membantu, semakin banyak media-media sosial yang semakin banyak halangan-halangan atau pembatasan untuk bersosialisasi atau untuk mengenalkan diri satu sama lain gitu. Jadi ibaratnya saya rasanya itu cuma maya, nggak nyata. Iya. Soalnya kayak nyaman di chatting, tapi Iya. pas ketemu pas teleponan Nggak itu nyaman. nggak kayak di chattingan gitu loh. Jadi feelingnya Pernah punya pengalaman? pernah. Makanya ada nyaman via maya. Pengalaman kasih tahu. Kayak pengalamanku ya kayak adalah salah satu waktu itu salah satu mantan gitu kan. Jadi pas waktu aku chattingan sama dia, aduh nyaman kali, nyambung kali, aduh kayaknya mau jumpa gitu loh. Ini mau lebih cepat-cepat jumpa. Terus pas waktu jumpanya komunikasinya nggak sebagus pada saat di chattingan gitu loh. Jadi kayak kita jumpa tuh kan gara-gara kebiasaan chattingan, terus kita jumpa kayak mau pesan apa, jadi kayak kaku gitu loh Sar. Kaku gimana ya, kayak kurang percaya diri ngapain sama dia jumpa langsung. Pada waktu chattingan itu bagus, tapi kalau jumpa langsung jadi nggak nyaman gitu karena udah jumpa udah ngomong tuh bentar, baru nanti dikit-dikit dia handphone, terus lebih kayak ayo story. Tapi kan kalau yang namanya di awal dengan pertemanan namanya juga masih mengenal ya, kan nggak harus dalam tanda petik jadian kan.
Bukan bisa Sar, kan, jadi kan? gini Sar, jadi kalau misalkan misalnya di chatting nih lagi apa lancar Sar, misalnya satu jam bisa sampai puluhan chat, tiba masuk ke dunia nyata ketemuan langsung tuh Nggak kayak ngomong gitu pun kan, sepatah pun enggak gitu, sepatah Ngomong ya lah sih. sepatah ya, cuma Ah. paling banyak pesan apa atau kayak Iya. atau Ini kayak basa-basi gitu story atau doang. main HP gitu, kayak seenggaknya nggak sebanyak interaksi di Di chattingan, di chattingan. teleponan gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah chattingan nggak ada video call gitu untuk atau malah menghindari video call? Ada Sar. Video call ada, cuman beda sih suasananya kalau misalnya di video call gini sama kita ngomong langsung kayak gini, gitu. Kan kita lebih kayak naturalnya atau apa adanya itu lebih kayak langsung gitu daripada di via video call kan, karena mau kadang kita buat kayak ibaratnya kita burik jadi cantik tiba-tiba kalau di video callan gitu kan, jadi kayak beda gitu Sar, gitu. Pokoknya lebih nyaman itu jumpa langsung, tapi yang pengalamanku tuh rasakan karena dipergunakan dengan aplikasi dan lain-lainnya itu gara-gara itu juga bisa menimbulkan jarak antara aku dan dia. Oke, berarti tidak selamanya kemudahan memudahkan justru Iya, ya. benar. Tapi ada kawan kita bilang di sini gampang bosan sama orang, takut ditinggal pas sudah sayang, di ghosting. Itu sakit parah, iya sakit sih. Pernah pengalaman? Biasanya aku di ghosting nggak sih Sar? Aku di ghosting. Kau nge-ghosting. Cie, yang habis di-ghosting sama dia, habis dibaperin, terus ditinggalin gitu aja. Gak bertanggung jawab banget sih tuh orang. Kayak kadang kan Sar, aduh jadi kebongkar Kak. Ya kan masih pakai masker ini nggak ketahuan siapa kita. Matanya nanti ditutup. Jadi gitu Sar kan chat, kalau ada yang ngechat kan ya udah dibalasin pas bosan udah pergi, terus itu di blok. Sekarang pertanyaan yang paling penting dari semuanya, benar tidak teori cinta yang kalian pelajari di psikologi itu memang murni terjadi sama kalian? Contoh kan kalau teori psikologi bilang ada cinta itu kayak persahabatan, jadi hanya mementingkan ya komitmen doang, tapi tidak memikirkan kedekatan secara fisik ataupun emosional gitu, hanya ya tetap berteman gitu. Atau cinta itu ya mungkin ya makanya ada nafsu gitu, tapi nggak komitmen, itu kan kemungkinan saat ini banyak kan. Malah justru kalian kayaknya berbeda deh sekarang gitu. Terbukti anak-anak kan sekarang udah mulai menyatakan cinta-cintaan. Aku sih, kalau menurutku sih teori Sternberg itu benar sih. Dan pernah seringnya tuh ngerasain yang di bagian apa ya Sar? Ada gairah fisik tapi nggak ada komitmen. Jadi kayak cuman ketemu jalan aja dulu, tapi nggak komitmen. Jadi sampai bertahun-tahun gitu aja jalan aja dulu, kayak nggak ada. Kayak friendzone gitu nggak sih? Iya. Kayak friendzone gitu ya. Berarti merasa pengen dekat, merasa Tapi dia tak mau tertarik, berkomitmen. tapi nggak punya komitmen Iya. kayak gitu. Jadi kayak mana dengan kesukaan kalian dengan mungkin drama Korea dan segala macamnya, itu ada sama nggak ya menurut kalian? Enggak, itu nggak disebut dengan cinta. Jadi Karena itu hanya sekedar ya aku suka tapi bukan berarti cinta gitu loh. Jadi nggak ada masuk ke teori cinta yang seperti tadi saya bilang. Hanya satu komponen Sar. Nggak, kalau misalnya teori apa kan harus minimal 2 kan Sar. Kalau nggak passion komitmen, kalau nggak intimacy komitmen gitu. Ini cuma kayak cuma Nggak tertarik aja, kedekatan. cuma gairah aja. Oke. Jadi untuk teman-teman di sini ternyata teori cinta itu ada 3. Itu ada kedekatan, kalau kamu merasa dekat, kalau kamu bisa berkomitmen, dan kalau kamu merasakan adanya ketertarikan secara fisik gitu. Jadi ketiga ini adalah cinta sempurna menurut teori psikologi Sternberg. Itulah Sar, jalanin aja dulu itu kayak Sebenarnya Pertanyaannya sekarang jalanin aja dulu, mau berapa lama dijalanin aja dulu. itulah seharusnya peran laki-laki itu yang harus menentukan. Enggak, sekarang pertanyaannya apakah di zaman ini laki-laki itu harus duluan yang maju? Oke, itu tadi pengakuan dari 2 mahasiswa saya, mahasiswa psikologi, udah belajar tentang cinta. Ternyata mereka juga punya pengalaman pribadi tentang cinta dan pacaran. aku Engel Tobing, sampai jumpa. Oh, saya Nanda Agnesia Ginting, bye bye. Buat apa ya bahasanya buat fuckboy jadi lebih bucin itu keren. Soalnya udah pernah. Oh,